Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dibyo Priyotomo. Saya dari kelas Tadris USB 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku sejarah yang mana cukup fenomenal terutama di kalangan pesantren. Buku tersebut merupakan karya salah satu masyayikh ataupun kiai sepuh di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Jombang. Buku tersebut karya Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Bukunya berjudul Napak Tilas Aulia 2017. Adapun pembahasan di dalamnya adalah sekilas sejarah penguasa Mataram. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan mereview penguasa Mataram, yakni Joko Tingkir. Untuk pembahasan intinya yang pertama adalah mengenai biografi singkat Joko Tingkir, dan yang kedua adalah pengabdian Joko Tingkir di Demak, dan yang ketiga adalah ketika Joko Tingkir menjadi Sultan Pajang dan juga kompleks pemakaman Joko Tingkir. Pada review yang pertama adalah biografi singkat Joko Tingkir. Joko Tingkir adalah pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan. Intinya yang pertama adalah mengenai biografi singkat Joko Tingkir, dan yang kedua adalah pengabdian Joko Tingkir di Demak, dan yang ketiga adalah ketika Joko Tingkir menjadi Sultan Pajang dan juga kompleks pemakaman Joko Tingkir. Pada review yang pertama adalah biografi singkat Joko Tingkir. Joko Tingkir adalah pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Pajang Jawa Tengah yang memerintah pada tahun 1549 sampai 1582. Adapun beliau bergelar Sultan Hadiwijaya. Nama aslinya adalah Mas Karebet, putra Ki Ageng Pengging, dan ia dilahirkan oleh ayahnya ketika ayahnya mengadakan acara perwayangan atau pada zaman dahulu disebut wayang beber, dan didalangi oleh Ki Ageng Tingkir. Kedua Ki Ageng ini adalah murid Syekh Siti Jenar. Tetapi sepulang dari mendalang, Ki Ageng Tingkir dalam kondisi sakit dan akhirnya beliau meninggal dunia. Lambat laun 10 tahun kemudian Ki Ageng Pengging dihukum mati dikarenakan dituduh memberontak Kesultanan Demak. Dan setelah kematian suaminya, yaitu Nyai Ageng Pengging, Mas Karebet yang kecil diangkat oleh Nyai Ageng Tingkir atau janda Ki Ageng Tingkir. Ketika dewasa, Mas Karebet gemar bertapa dan dijuluki Jaka Tingkir. Adapun guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga, dan ia selain berguru kepada Sunan Kalijaga juga berguru kepada Ki Ageng Selo dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng, yaitu Ki Jurumartani, Ki Ageng Pemanahan, dan juga Ki Ageng. Pada materi yang kedua adalah pengabdian Joko Tingkir di Demak. Dari kecil hingga dewasa, salah satu keinginan daripada Joko Tingkir adalah bisa mengabdikan dirinya di ibu kota Demak. Pada waktu pengabdiannya di sana, beliau bertempat tinggal di rumah Kiai Gondo Mustoko atau saudara Nyi Ageng Tingkir. Beliau merupakan perawat Masjid Demak yang berpangkat lurah Banjur. Joko Tingkir juga pandai menarik simpati Sultan Trenggana, sehingga ia diangkat menjadi kepala prajurit Demak yang berpangkat
Lurah Wiratamtama. Lambat laun, beberapa tahun kemudian Joko Tingkir bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Dari salah satu prajurit ada yang bernama Dadongawuk, sifatnya yang sombong dan juga tomat. Alhasil Joko Tingkir menguji kesaktiannya, dan akhirnya Dadongawuk meninggal karena kesaktian Joko Tingkir tersebut. Joko Tingkir kemudian berguru pada Ki Ageng Banyubiru, saudara seperguruan ayahnya. Setelah tamat, beliau kembali ke Demak bersama ketiga muridnya, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Mas Wuragil. Di sisi lain, Joko Tingkir juga sering menampakkan kesaktiannya. Sebagai contoh, ketika rombongan Joko Tingkir menyusuri Sungai Kedung, Srengenge menggunakan rakit, di situ ada segerombolan siluman buaya yang mau menyerangnya. Alhasil, para siluman tersebut kalah di tangan Joko Tingkir. Yang kedua, saat Sultan Trenggono sekeluarga sedang berwisata di Gunung Prawoto, Joko Tingkir melepas seekor kerbau gila, yang mana kerbau tersebut sudah dimantrainya. Kerbau tersebut mengamuk menyerang sanggrahan Sultan dan tidak ada prajurit yang berani melawannya. Alhasil Joko Tingkir yang mengatasinya. Joko Tingkir akhirnya tampil menghadapi kerbau gila tersebut. Kerbau tersebut akhirnya dibunuhnya. Oleh karena itu, ia pun akhirnya mendapatkan simpati Sultan tersebut, dan atas jasanya Sultan Trenggono kemudian mengangkat Joko Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama kembali. Dan pembahasan yang ketiga adalah ketika Joko Tingkir menjadi Sultan Majapahit. Prestasi Joko Tingkir sangatlah cemerlang. Dibuktikan dengan Joko Tingkir diangkat sebagai Bupati Pajang yang bergelar Adipati Hadiwijaya. Ia juga menikahi Ratu Mas Cempaka, putri dari Sultan Trenggana. Sepeninggal Sultan Trenggana tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Prawoto naik tahta menjadi raja. Tapi kemudian Sunan tersebut tewas dibunuh Haria Penangsang, sepupunya dari Dipang Panolan pada tahun 1549. Haria Penangsang juga membunuh Pangeran Kalinyamat, menantu dari Sultan Trenggana yang menjadi Bupati Jepara. Dan kemudian lambat laun Haria Penangsang mengirim utusan untuk membunuh Hadiwijaya di Pajang, tetapi usaha tersebut selalu gagal. Justru Hadiwijaya menjamu para pembunuh itu dengan baik, serta memberikan hadiah kepadanya dan mempermalukannya di depan Haria Penangsang. Sepeninggal suaminya, Ratu Kalinyamat, adik Sunan Prawoto, Sultan Hadiwijaya mendesak menumpas Haria Penangsang karena dirasa kesaktiannya sangatlah setara dengan Adipati Jipang. Hadiwijaya akhirnya tidak segan-segan memerangi Haria Penangsang secara langsung, walaupun toh sama-sama keluarga anggota Kesultanan Demak. Maka Hadiwijaya pun mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat membunuh Haria Penangsang akan mendapatkan tanah Pati dan juga Mataram seperti hadiahnya. Sayembara itu diikuti kedua cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan juga Ki Ageng Banjarni. Dan lambat laun setelah peristiwa tersebut, pada tahun 1549 Ratu Kalinyamat menyerahkan tahta Demak kepada Hadiwijaya. Dan di situ akhirnya Mas Manca dijadikan patih bergelar Patih Mancanegara, sedangkan Mas Wila dan Ki Wuragil dijadikan menteri berpangkat Ngabehi. Dan pada akhirnya Hadiwijaya alias Jaka Tingkir meninggal dunia pada tahun 1582.
Sultan Hadiwijaya meninggalkan seorang putra bernama Pangeran Benawa dan 4 putri yang dinikahkan dengan Panji Wiryakarma Surabaya, Raden Pranata Madura, dan Harya Pamala Tuban. Adapun putri yang paling tua dinikahkan dengan Harya Pengiri Bupati Demak. Sultan Hadiwijaya meninggalkan seorang putra bernama Pangeran Benawa dan 4 putri yang dinikahkan dengan Panji Wiryakarma Surabaya, Raden Pranata Madura, dan Harya Pamala Tuban. Adapun putri yang paling tua dinikahkan dengan Harya Pengiri Bupati Demak. Sultan Hadiwijaya ataupun Jawa Tingkir dimakamkan di kompleks pemakaman Butuh, tepatnya di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, terletak sekitar 10 km dari kota Solo. Demikian sedikit review daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.